Jika kalian seorang kesatria bertempur melawan beribu-ribu musuh dalam sekali pertempuran, itu belum bisa dikatakan dengan seorang kesatria yang sejati, teman-teman. Walaupun dia sudah mengalahkan beribu-ribu musuh dalam pertempuran. Berjumpa lagi bersama saya, Made Jaya, masih tetap di Bambu Channel Dewata. Kali ini kami tidak mengadakan sebuah pemulangan, karena saat ini kami akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan bambu unik dengan nama pakem bambu Songgobuwono, yang mana bambu unik pakem bambu Songgobuwono ini lambangnya seperti trisula juga, teman-teman. Nanti sebentar lagi akan saya bahas tentang bambu unik Songgobuwono-nya biar lebih jelas. Tapi sebelum saya akan membahas tentang bambu unik Songgobuwono ini, tak lupa saya selalu akan menyapa kepada teman-teman di seluruh Nusantara maupun dimanapun mereka berada. Saya ucapkan selalu salam rahayu, salam sejahtera, salam kompak selalu dalam serumpun bambu unik se-Nusantara. Dan juga kami mengucapkan kepada teman-teman kami yang beragama Buddha dimanapun mereka berada, baik itu di Nusantara maupun di luar negeri, dimanapun, kami mengucapkan selamat Hari Raya Waisak Puja. Semoga di Hari Raya Waisak ini kalian semua selalu mendapatkan pencerahan dari Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan senantiasa selalu menjadi penganut Buddhis yang benar-benar memahami tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha yang lahir dari dirinya sendiri dan juga dapat direnungkan ke dalam dirinya masing-masing sesuai dengan apa yang telah didapatkan oleh Sang Tathagata kita, Sang Buddha. Mari teman-teman, saat ini kami akan membahas satu jenis bambu filosofi bambu Songgobuwono, yang mana bambu Songgobuwono ini setelah tadi malam kami merenungkan, sesuai dengan saya pribadi juga beragama Buddha, kami merenungkan bahwa bambu Songgobuwono ini saya rasa persis seperti lambangnya seperti trisula, melambangkan sebuah hari raya Trisuci Waisak, yang mana hari raya Trisuci Waisak itu sesuai dengan kacamata agama saya, agama Buddha, itu melambangkan sebuah 3 peristiwa, teman-teman. Sesuai dengan bambu Songgobuwono ini yang mempunyai ciri seperti ini, mempunyai 3 peristiwa. Ini pas kebetulan saya mendapatkan bambu ini, lambangnya seperti trisula, teman-teman. Dan juga pada saat ini pun sesuatu momen yang sangat pas pula. Di Hari Raya Waisak ini kami akan memberikan satu pencerahan lewat filosofi bambu Songgobuwono ini yang memberikan makna khusus seperti lambang trisula ini, yang mana bambu ini juga memberikan satu perenungan buat saya sendiri tadi malam tentang apa itu yang dikatakan dengan Trisuci Waisak. Trisuci Waisak, biar teman-teman juga yang di luar agama Buddha juga mengetahuinya, Hari Raya Trisuci Waisak adalah hari raya 3 peristiwa yang terjadi dalam kita memahami satu ajaran Buddha, dan juga 3 peristiwa yang telah dialami oleh Sang Guru Agung kita, Sang Tathagata, Sang Buddha, yang mana dia memahami, menjalani suatu perjalanan yang sangat sakral, yang sangat suci, hingga mencapai suatu tingkat kesucian yang lebih tinggi hingga mencapai Nibbana. Ini akan saya terangkan arti kata bambu Songgobuwono ini, yang juga termasuk lambangnya Trisuci Waisak. Hari Raya Suci Waisak adalah 3 peristiwa penting yang sangat luar biasa, teman-temanku. Yang pertama, hari pertama dalam ajaran Buddha melambangkan satu peristiwa ini yang melambangkan hari kelahirannya Sang Buddha, di mana detik hari kelahirannya Sang Buddha benar-benar suatu hari yang sangat bermakna. Kita mengenal kedepannya di ajaran Sang Buddha adalah beliau yang dulunya diberi nama Sang Siddhartha Gautama, yang baru lahir telah berjalan 7 langkah hingga beliau memberikan satu sabda
dengan mengancungkan tangan ke atas, yang berkata, akulah yang akan menjadi pelindung bagi alam semesta. Itu peristiwa yang sangat penting yang telah terjadi di saat kelahirannya Sang Buddha. Yang kedua, adalah peristiwa tentang Sang Siddhartha Gautama yang belum mencapai kebudaan. Siddhartha Gautama telah mencapai penerangan agung. Nah ini, di saat beliau mencapai penerangan agung pada saat malam Purnama Sidi, mengadakan sebuah pertapaan, menjalani tapa ekstrim hingga mencapai penerangan sempurna, hingga yang dikatakan juga memahami apa itu yang dikatakan Samyak Sambodhi. Beliau sudah mencapai penerangan agung yang maha sempurna, yang bisa dikatakan juga mencapai kebudaan. Nah, ini peristiwa yang kedua yang saya terangkan sesuai dengan lambang bambu Songgobono yang seperti Trisula ini. Yang terakhir, teman-teman, agar juga bisa mengetahui juga bagi teman yang di luar agama Buddhis, peristiwa yang ketiga adalah mencapai parinibbana. Parinibbana artinya saat mangkatnya beliau, saat meninggalnya beliau, mencapai ke alam yang lebih tinggi lagi, ataupun alam suci yang lebih tinggi lagi, teman-teman. Jadi filosofi bambu Songgobono ini melambangkan 3 peristiwa penting dalam Hari Raya Trisuci Waisak, yang mana ini akan saya juga terangkan. Lambang Trisula ini juga berpengaruh juga kepada diri kita sendiri. Manusia juga dalam memahami sesuatu hidup juga mempunyai 3 hal yang penting yang harus diterapkan dalam dirinya sendiri, sesuai dengan lambang bambu Songgobono ini. Ini juga menjadi lambang juga, teman-teman. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua ucapan, yang ketiga adalah perbuatannya itu sendiri. Nah, ucapan, pikiran, dan perbuatan itu sendiri dalam dirinya sendiri. Akan tetapi dalam ajaran Buddhis kita juga mengenal namanya Sang Triratna, atau orang bilang juga Sang Tisarana. Tri artinya 3, Ratna artinya sebuah perlindungan. Apa yang dikatakan dalam ajaran Buddhis yang dikatakan Sang Triratna, atau 3 mustika yang benar-benar diajarkan oleh Sang Buddha? Ada 3 macam, teman-teman. Kesatu, kita berlindung kepada Buddha, yang dalam arti bahasa Palinya dikatakan Budang Saranang Gacchami, yang artinya aku berlindung kepada Buddha. Yang kedua, Damang Saranang Gacchami, yang artinya aku berlindung kepada Dharma. Yang ketiga, Sanghang Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Sangha. Arti kata yang sesungguhnya Buddha, Dhamma, dan Sangha seperti lambang bambu Songgobono ini yang berlambangkan tiga seperti Trisula ini, artinya Buddha itu sesungguhnya kalau orang memahami itu penerapan kepada diri sendiri, teman-teman. Buddha itu artinya menjadi manusia yang bangun, manusia yang sadar seutuhnya dari segala sesuatu fenomena yang akan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita disuruh belajar selalu menjadi manusia yang sadar apa yang diucapkannya, sadar apa yang diperbuat, sadar apa yang dipikirkannya. Jadi sadar sepenuhnya, itu, teman-teman. Kewaspadaan yang dikatakan sadar sepenuhnya artinya mempunyai titik-titik kewaspadaan tingkat tinggi. Itu yang dikatakan manusia itu mempunyai sifat-sifat kebudaan. Manusia mempunyai benih-benih Buddha dalam dirinya sendiri. Jadi kalau seandainya kita berlindung kepada Buddha, yang artinya kita berlindung kepada kesadaran, artinya apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, kalau kita sudah sadar, otomatis niscaya itulah mustika yang pertama yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itu artinya sesungguhnya, teman-teman, yang katakan Budang Saranang Gacchami, berlindung kepada Buddha, berlindung kepada nilai-nilai kesadaran yang ada dalam diri sendiri. Yang kedua, teman-teman, seperti lambang bambu Songgobono ini benar-benar satu makna yang khusus buat saya sendiri, perenungan yang khusus bagi diri saya sendiri, karena di malam saya sempat menangkap ini juga mempelajari filosofi ini
tentang bambu Songgobono ini akan saya terangkan sekarang. Makna yang kedua yang dikatakan dengan Damang Sarnanggacami, yang artinya berlindung kepada Dharma. Yang dikatakan berlindung kepada Dharma artinya kebenaran. Jika seseorang dalam berpikir, berucap maupun melakukan satu tindakan badan jasmani, kalau diawali oleh sesuatu dengan kebenaran, niscaya juga kita akan mendapatkan satu mustika yang tak ternilai harganya di dunia ini. Jadi dimanapun kita berada, kalau selama kita mempunyai kesadaran, selama kita mempunyai kebenaran, kita pasti akan selamat dimanapun kita berada. Jadi kedua suku kata ini yang dikatakan dengan kesadaran dan kebenaran itu kembali juga perenungannya diterapkan kepada diri sendiri, teman-teman. Itu menurut kacamata batin yang saya tangkap sesuai dengan ajaran-ajaran Buddha yang kami tangkap, ajaran-ajaran Buddhis yang kami pelajari, teman-teman. Yang ketiga, yang dikatakan Sanghang Sarnanggacami. Ketahuilah teman-temanku, yang dikatakan Sangha. Sangha adalah di zamannya Sang Buddha dulu menyebarkan sebuah agama. Sangha itu ibaratkan adalah sebuah persamuan agung atau enggak perkumpulan para biku di zaman dahulu yang meneruskan ajaran-ajaran Sang Buddha dan juga menyebarkan, ikut serta dalam menyebarkan ajaran Sang Buddha. Tapi di saat beliau-beliaunya yang dikatakan seorang Arya suci, benar-benar dia mempunyai satu kemurnian hati yang sangat luar biasa gitu. Jadi tanpa dia terikat oleh duniawi, terikat dengan hal apapun, makanya orang yang dikatakan menjadi seorang biku atau enggak kategori yang lebih luas lagi ikut dalam keorganisasian sangha, dia benar-benar sudah melepaskan tiga hal ini, teman-teman. Sebenarnya kalau orang sudah menjadi seorang biku, yang pertama dia taat dengan peraturan apa yang ada dalam keanggotaan sangha itu, organisasi kebudayaan itu. Yang kedua, dia selibat, teman-teman. Selibat artinya benar-benar dia meninggalkan atribut pakaiannya, kebangsaannya, apapun jenisnya, namanya selibat. Benar-benar hidup menyendiri, teman-teman, gitu, tanpa memikirkan keluarga dan apapun, namanya selibat. Yang ketiga namanya melarat. Melarat artinya sudah benar-benar nol, teman-teman. Tidak lagi memikirkan kedudukan, tidak memikirkan lagi enaknya sebuah makanan, tidak lagi mengenang hal-hal masa lalu dan apapun jenisnya. Benar-benar totalitas dia meninggalkan duniawi, teman-teman, ataupun istilahnya melepaskan hal-hal atribut duniawi. Jadi seorang biku yang benar adalah biku yang telah menjalani sebuah tiga hal ini, teman-teman. Taat, selibat, dan melarat. Itulah yang dikatakan dengan sangha, teman-teman. Sedangkan seseorang yang sudah menjalani satu praktik pertapan yang tinggi dalam ajaran Buddhis, benar-benar dia itu mempunyai satu titik yang mana antara dia memahami kesadaran dan kebenaran, turun lagi mempunyai namanya hati yang murni, teman-teman, kemurnian hati. Jadi dikatakan dengan arti kata sangha, berlindung kepada sangha, atau enggak yang bisa diberikan kata-kata Sanghang Sarnanggacami, berlindung kepada sangha, yang artinya berlindung kepada kemurnian hati, teman-teman. Jika kita sudah memahami arti kata dalam diri sendiri, berlindung kepada Buddha, berlindung kepada kesadaran, berlindung kepada kebenaran, berlindung kepada kemurnian hati, otomatis apapun fenomena yang ada dalam diri sendiri kita, secara tidak langsung kita sudah mempunyai titik kesadaran, titik kebenaran, titik kemurnian hati, yang mana sesungguhnya, teman-temanku, perlu diketahui. Kejadian-kejadian fenomena yang terjadi saat ini, terjadi satu gerakan yang sangat mengacaukan suasana yang ada di Nusantara. Satu jawabannya, karena pikirannya terjebak di luar. Jadi tidak pernah belajar merenungkan kepada diri sendiri, teman-teman. Jadi tetap dalam ajaran Buddhis kita diajari selalu merenung ke dalam, teman-teman, gitu. Karena sesungguhnya musuh utama manusia adalah diri sendiri, teman-teman, gitu. Maka ada satu pepatah dalam ajaran Buddhis yang mana Sang Buddha pernah memberikan satu sabda, teman-teman. Seperti ini kata-katanya, teman-teman. Jika kalian seorang ksatria bertempur melawan beribu-ribu musuh dalam sekali pertempuran, itu belum bisa dikatakan dengan seorang ksatria yang sejati, teman-teman. Walaupun dia sudah mengalahkan beribu-ribu musuh dalam pertempuran, belum bisa dikatakan dengan ksatria yang sejati, teman-teman. Tetapi ksatria yang sejati adalah dia bisa mengalahkan beribu-ribu musuh yang ada dalam dirinya sendiri, teman-teman. Itu yang dikatakan dengan
kesatria yang abadi. Jadi sesungguhnya seseorang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri itu dikatakan dengan seorang pemenang yang sejati, teman-teman, karena dia sudah bisa menaklukkan dirinya sendiri. Apa itu yang ditaklukkan? Hawa kebencian, hawa kemarahan, hawa ego atau rasa keakuan yang tinggi, teman-teman. Ada juga namanya bila kemelekatan yang terlalu besar, dan juga hawa nafsu keinginan yang terlalu besar juga, teman-teman. Seperti itu. Jadi di saat kalau kita melihat dari sisi 3 peristiwa yang dilambangkan seperti bambu Songgobono ini, 3 peristiwa atau Trisuci Waisak, saat-saat beliau mencapai kesempurnaan yang maha agung, mencapai penerangan yang maha agung, di sanalah letak beliau benar-benar Sang Buddha benar-benar bertarung melawan dirinya sendiri, melawan marah, melawan istilahnya kayak bahasa umumnya setan yang ada dalam dirinya sendiri untuk menaklukkan semuanya. Di sanalah beliau benar-benar berperang, bertempur, hingga beliau benar-benar mencapai satu kebudaan, mencapai satu kemurnian hati yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, seperti itu sekiranya penjabaran saya tentang di hari yang suci Trisuci Waisak adalah peristiwa yang menandakan 3 hal yang sangat penting yang harus diketahui juga kepada para umat Buddha, yang mana satu, peristiwa tentang kelahirannya Sang Buddha, kedua tentang mencapai penerangan agung, ketiga beliau mencapai parinibbana. Yang mana yang ketiga ini yang paling terpenting adalah yang dikatakan parinibbana atau nirwana sudah tidak lagi terlahirkan ke dunia ini, teman-teman, ataupun dia terlahir ke 31 alam kehidupan ini, teman-teman. Jadi benar-benar dia sudah tidak lagi terjebak dengan hal-hal duniawi, lahir lagi ke alam-alam tertentu, baik itu alam surga ataupun alam Brahma, alam apapun. Beliau sudah tidak lagi terkontaminasi, tidak lagi ada interesting atau ketertarikan lagi dengan 31 alam kehidupan ini, teman-teman, Sang Buddha. Jadi benar-benar sudah meninggalkan 31 alam kehidupan, teman-teman, hingga mencapai ke alam nirwana, teman-teman. Jadi begitulah kesimpulannya setelah saya tangkap, setelah saya pelajari sesuai dengan kacamata ajaran saya, ajaran Sang Buddha, bahwa makna yang terpenting di hari Trisuci Waisak ini menandakan sebuah atau menjabarkan sebuah perenungan yang mana mendapatkan satu jenis filosofi dari bambu Songgobono ini, yang mana lambangnya seperti Trisula ini memberikan satu pesan khusus juga kepada saya sendiri agar saya selalu tetap berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha. 3 peristiwa ini, berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha untuk diri saya sendiri. Sedangkan untuk khalayak umum dalam ajaran Buddhis, dia juga mempunyai tiga peristiwa yang dikatakan Trisuci Waisak, memahami tentang lahirnya Sang Buddha, mencapai penerangan agung, dan juga mencapai parinibbana. Itu, teman-teman. Nah, sedangkan dalam konteks kita menjalankan sebuah meditasi, setelah kita mendapatkan 3 perlindungan dalam diri yang dikatakan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha, otomatis kita mempunyai satu kesadaran yang kuat, kebenaran yang kuat, dan juga kemurnian hati yang kuat. Bagaimana kita agar mempunyai kesadaran yang kuat, mempunyai kebenaran yang kuat, dan juga mempunyai kemurnian hati yang kuat? Caranya adalah apa? Dengan cara kita mengunci, teman-teman, seperti ini akar ini. Jadi ruas ini. Dengan cara mengunci, jadi bentuk-bentuk pikiran yang ingin keluar, ingin pecah, ingin keluar dari area diri sendiri, ini terkunci, teman-teman. Gitu. Ibaratkan ini adalah batang nih, istilahnya raga kita, teman-teman. Seperti raga kita nih, kalau diperhatikan bambu ini adalah raga kita, jasmani kita, teman-teman. Sedangkan ini adalah kepala. Sedangkan akar-akar yang keluar ini ibaratkan sepertinya musuh-musuh yang ada dalam diri sendiri, yang mulai ada bibit-bibit akarnya, teman-teman, bibit kebencian, kemarahan, dan apapun. Ini terkumpulnya semua di alam pikiran nih, teman-teman, di kepala kita ini anggaplah kepala kita, teman-teman. Jadi bagaimana kita agar selalu mempunyai pikiran yang bersih, perbuatan yang bersih, dan ucapan yang bersih, dengan jalan kembali kita masuk ke dalam diri sendiri, memperbanyak perenungan, dengan jalan selalu kita mempunyai sebuah perenungan lewat meditasi, yang mana dalam ajaran Buddhis kita selalu disuruh belajar merenungkan yang dikatakan dengan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Apa artinya Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati? Yang artinya dalam konteks meditasi kita disuruh belajar selalu merenungkan kesadaran dalam diri dalam meditasi.
Kedua, kita disuruh belajar selalu merenungkan kebenaran-kebenaran di dalam diri sendiri. Ketiga, kita disuruh selalu belajar merenungkan kemuliaan-kemuliaan hati dalam diri sendiri. Nah, begitu sekiranya 3 perlindungan, 3 peristiwa, 3 hal-hal yang harus diterapkan dalam diri sendiri agar kita selalu menjadi manusia-manusia yang lebih sempurna lagi, manusia-manusia lebih lagi memahami dirinya sendiri, agar menjadi lebih waspada dalam sisi pergaulan, waspada dalam meningkatkan kerohanian kita, waspada pula kita hidup dalam masyarakat agar jangan sampai kita sendiri sebagai umat Buddha dan juga diusahakan sedini mungkin pikiran dan perbuatan kita maupun ucapan kita tidak terseret dengan hal-hal di luar diri sendiri yang akan membuat kita sendiri menjadi kacau, teman-teman. Jadi Buddha selalu menekankan kata-kata seperti ini, teman-teman. Kebahagiaan sesungguhnya sudah ada di dalam diri sendiri. Mengapa kamu harus mencari kebahagiaan di luar diri sendiri? Kamu tidak akan pernah menemukannya, teman-teman. Seperti itulah pesan dari Sang Buddha yang telah diajarkan kepada kami. Dan juga ada lagi satu pelajaran sebelum kami mengakhiri video kami dari channel Bambu Dewata, yang mana di pagi hari ini memang khusus kami membahas tentang ajaran Buddhis, ajaran yang mana yang telah kami terapkan selama ini, dan juga kami kolaborasikan dengan hobi kami mencari bambu unik, yang mana setelah kami mendapatkan bambu Songgobono ini menjadi satu arti yang khusus sekali, teman-teman. Begini, teman-teman, Sang Buddha juga pernah memberikan satu pencerahan di saat beliau sudah mencapai penerangan yang agung, mencapai penerangan yang sempurna. Dia pernah mengatakan 3 hal tentang Uwada Patimuka. Artinya satu perkataan yang sangat singkat tapi jelas, teman-teman. Yang artinya apa, teman-teman? Tiga hal juga, teman-teman, yang harus kita terapkan dalam diri sendiri. Yang pertama, janganlah berbuat jahat. Itu yang pertama, teman-teman. Kedua, memperbanyaklah berbuat baik. Yang ketiga, sucikan hati dan pikiran. Artinya apa, teman-teman? Kita tidak boleh berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Nah, bagaimana agar perbuatan jahat tidak bisa berkembang? Kita harus bisa selalu mengontrol sesuai dengan 3 perlindungan yang kita pelajari tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini menjadi senjata mustika untuk diri kita sendiri. Ini agar kita tidak bisa mempunyai sifat-sifat jahat yang keluar dari faktor intern maupun ekstern. Ini hal yang terpenting. Jangan berbuat jahat. Kalau ini tidak kita sadari, ini akan mengalami kebocoran melalui pintu pikiran kita, melalui pintu ucapan kita, dan pintu badan jasmani kita, perbuatan kita. Yang kedua, yang akan saya terangkan, memperbanyaklah berbuat baik. Artinya, memperbanyak perbuatan baik ini melalui ucapan, pikiran, dan badan jasmani kita. Kita disuruh belajar langsung melaksanakan praktek-praktek perbuatan baik dalam diri sendiri. Artinya seperti kita berdana, saling menghormati, saling menghargai kepada sesama agama, saling mencintai kepada semua makhluk, agar semua makhluk selalu hidup berbahagia di alam semesta ini. Itu, teman-teman. Ini memperbanyak berbuat baik itu macam-macam, teman-teman. Kalau dalam ajaran saya, seperti istilahnya kita selalu diajarkan selalu berdana. Yang kedua, kita diajarkan selalu melepaskan makhluk hidup. Ya, ada juga mengatakan upacara patidana, upacara pelimpahan jasa kepada para mendiang atau para leluhur yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, berbuat baik melalui pikiran dengan jalan bermeditasi. Jadi banyak sekali ragam-ragam untuk berbuat baik dalam ajaran kami, juga dalam ajaran Buddha. Begitu, teman-teman. Jadi kita saling sharing agar kemungkinan juga bagi para teman-teman yang belum begitu memahami dalam ajaran Buddha, nanti bisa juga sharing dengan saya lewat WA atau lewat manapun juga bisa, teman-teman. Jadi kita saling tukar lintas agama pun juga tidak apa-apa. Ya, yang terpenting kita dalam hidup harus tetap selalu menjaga kerukunan dan toleransi, apapun agama yang dianutnya, apapun agama yang dipeluknya. Terpenting selalu kita menselaraskan, menseimbangkan yang dikatakan dengan kerukunan, kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati. Nah, ada yang terakhir ya dikatakan dengan
sucikan hati dan pikiran ini sudah mengarah ke konteks meditasi teman-teman. Sudah mulai mengarah ke konteks perenungan dalam diri sendiri. Nah, begitulah yang telah diterapkan disabdakan oleh Sang Buddha tentang wadah patimokkha, yang dimana kita selalu disuruh belajar juga jangan berbuat jahat, memperbanyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Jadi pas sekali teman-teman, di saat momen Hari Trisuci Waisak ini kami mempunyai satu jenis bambu Songgobono memberikan satu makna khusus yang sangat luar biasa teman-teman. Dari segi 3 perlindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha, ini juga seperti lambangnya Trisula. Nah itu. Terus ada lagi yang dikatakan hari bangkitnya Waisakha Puja, 3 peristiwa penting: hari lahirnya, hari pendangan agung, dan juga hari mencapai parinibbana. Untuk diri sendiri, kita disuruh belajar selalu melatih pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita agar mengarah ke hal-hal yang baik. Dalam sisi perlindungan, sesuai dengan kacamata Buddhis, mempunyai 3 mustika yang dikatakan dengan berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha. Inilah yang dikatakan Sang Triratna. Nah, sedangkan dalam konteks untuk kehidupan diri sendiri maupun masyarakat, kita juga diajari juga nama yang terakhir, wadah patimokkha, yang dikatakan dengan jangan berbuat jahat, memperbanyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Nah, begitu sekiranya yang bisa saya sampaikan di hari suci Waisak ini. Semoga para teman-teman maupun kepada para subscriber yang juga beragama Buddhis, pada hari ini walaupun penyampaian saya jika ada yang keliru maupun ada yang salah ataupun tidak begitu jelas penjelasannya, mohon selalu dimaafkan kami secara lahir dan batin. Dan juga kami selalu tetap mengucapkan kepada teman-teman, semoga di hari Trisuci Waisak ini kita menjadi manusia-manusia yang berbudi luhur, manusia-manusia selalu mencintai Nusantara, manusia-manusia yang selalu mengingat akan kesadaran, kewaspadaan yang ada dalam dirinya sendiri. Semoga di hari Trisuci Waisak ini juga kami mengucapkan juga kepada para teman-teman juga kami yang di luar agama kami, agama Buddhis, semoga kalian semua selalu tetap berbahagia, damai, dan sejahtera, dan apapun yang dikerjakannya mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kelancaran, dan kelimpahan rezekinya. Semoga akhir kata kami mengucapkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Ayu anu sukang balang, soti hontu. Sadu, sadu.